Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama para alumni pesantren Darussalam Ciamis yang tergabung dalam ikatan keluarga besar Darussalam. Saya Rahmat Aming Lasim dari Kairo izinkan menyampaikan sepatah dua patah kata, sharing informasi, merefresh kembali ajaran-ajaran yang pernah kita pelajari bersama, kita dapatkan bersama dari guru kita Kiai Haji Irfan Hilmi, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam sebelumnya, Allah yarham, di mana beliaulah yang mengajarkan kepada kita semua nilai-nilai kebaikan. Saya masih ingat betul moto pesantren Darussalam yang saya ingat sampai sekarang, yaitu mencetak mukmin yang moderat, muslim yang demokrat, dan muhsin yang diplomat. Saya juga masih terngiang nasihat-nasihat beliau saat beliau memanggil saya di ruangannya di teras masjid, di ruangan sebelah kanan. Beliau memanggil saya sesaat sebelum saya berangkat untuk belajar di Abu Dhabi dan memberikan sebuah kitab, Bunga Rampai Pesantren Darussalam. Pesannya adalah, anakku, jagalah hatimu, jagalah ajaran-ajaran Darussalam agar terus menjadi ajaran yang bisa membanggakan bukan hanya kepada pesantren, bukan hanya kepada alumni, tapi kepada bangsa dan negaranya. Hadirin sekalian, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin meremain kembali hikmah, alasan dibalik kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tak kurang saya ingin menyampaikan dua pelajaran, dua hikmah yang dapat kita pelajari, yang dapat kita resapi, dapat kita kaji selama puasa di bulan Ramadan itu. Yang pertama, bulan Ramadan atau bulan puasa ini mengajarkan kepada kita semua untuk hidup sederhana. Sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak berlebih-lebihan, cukup tidak bermewah-mewahan. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Al-Quran, ajaran Islam itu mengajarkan kita secukupnya, moderat, tidak berlebih-lebihan. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin. Jadi kita tidak boleh mubazir, tidak boleh menghambur-hamburkan harta, makanan, dan lain-lain, khususnya di bulan Ramadan kali ini. Artinya kita ingin sama-sama merasakan bagaimana susahnya orang miskin, bagaimana laparnya orang yang tidak mampu, bagaimana mereka yang sehari-harinya mungkin hanya makan sekali atau tidak makan sama sekali. Kita bisa merasakan bagaimana orang-orang tersebut, orang-orang fakir miskin tersebut, orang-orang tidak mampu tersebut merasakan sebagaimana kita menjalankan ibadah puasa. Nah, itulah yang mereka rasakan kesehariannya. Mungkin perlu dicatat kembali bahwa laporan-laporan riset ilmiah menyatakan bahwa konsumsi makanan kita di bulan Ramadan itu mencapai 50% sampai 100% tambahnya.
Jadi ini sangat ironis sekali dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajar kita kesederhanaan. Jadi khususnya di Middle East, penelitian menyampaikan bahwa sebagian besar warga atau masyarakat di dunia Islam itu mengkonsumsi makanan di bulan Ramadan itu 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari di luar bulan-bulan atau di luar bulan Ramadan. Bahkan menurut satu penelitian disampaikan bahwa 15% konsumsi masyarakat Islam atau umat Islam pada bulan Ramadan itu adalah menyumbang 15% dari total konsumsi per tahun. Jadi ini sangat ironis sekali, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, bagaimana kita bisa berusaha terus menyederhanakan, bagaimana kita bisa hidup sederhana melalui ritual atau melalui ajaran berpuasa pada bulan Ramadan kali ini. Yang kedua, hikmah dari bulan Ramadan ini adalah mengajarkan kita untuk terus berbuat kebaikan, untuk terus mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi saya sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Suhail bin Amr. Suatu saat Suhail bin Amr dan keluarganya sedang bepergian keluar kota. Di tengah jalan dia dicegat oleh gerombolan penjahat lah ya, kalau kita mungkin perampok gitu ya, atau bandit gitu ya, dan diambil harta bendanya, makanan semua diambil semua. Namun sahabat kita Suhail bin Amr ini melihat ada gerak-gerik kepala rombongannya itu yang mencurigakan. Walaupun memang sedang dirampok, tapi dengan negosiasi dan lain-lain, Suhail bin Amr mendekati kepada kepala gerombolan tersebut ya, kepala pimpinannya lah mungkin, ketuanya gitu ya, atau gengnya atau pimpinan dari gerombolan tersebut. Dia menanyakan, apakah kamu puasa? Terus ketua gerombolan menyatakan, iya, saya sedang berpuasa. Loh, kok kamu bisa ya berpuasa, tapi kamu merampok harta orang lain? Pertanyaannya, loh, kok kamu bisa berpuasa dan satu waktu kamu juga merampok harta orang lain? Jawabannya mengejutkan sahabat kita Suhail bin Amr. Dia bilang bahwa biarkanlah puasa ini menjadi pintu dari 1000-an pintu kebaikan saya kepada Yang Maha Kuasa. Jadi jawabannya mengejutkan Suhail bin Amr, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa biarkanlah puasa ini menjadi salah satu pintu untuk mencapai pintu-pintu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada beberapa tahun kemudian sahabat Nabi Suhail bin Amr ini ketemu si ketua rombongan ini atau gerombolan ini di Mekah, di Masjidil Haram, sedang melakukan tawaf. Nah disitulah dia, karena kenal si Suhail ini, karena kenal dengan ketua rombongan itu atau gerombolan ini, dan dia bilang, hei, yang dulu pernah merampok saya, gitu kurang lebih ya, yang dulu merampok saya, bagaimana kabar kamu? Dia bilang, alhamdulillah, saya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya selalu membuka pintu kebaikan dari manapun datangnya, termasuk dengan puasa di bulan Ramadan. Nah itulah makanya saya sampaikan kembali bagaimana kita bisa terus-menerus menjaga kebaikan, merintis kebaikan, berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga tidak pernah putus asa atas rahmat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan kisah oleh sahabat Nabi Muhammad SAW Suhail bin Amr. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, hadirin pendengar dari keluarga besar Ikada Darussalam, mungkin dari itulah Imam Ghazali menyampaikan 3 tingkatan berpuasa bagi kita semua. Ada yang tingkatan 1, yang puasanya adalah shaumul umum, orang yang puasa hanya menahan haus dan lapar saja.
tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua adalah shaumul khusus, orang yang berpuasa dari dahaga, lapar, menahan nafsu, dan juga panca inderanya dijaga. Ini yang minimal lebih bagus daripada yang pertama. Dan yang ketiga tentunya adalah shaumul khususil khusus, yaitu yang sangat tingkatan lebih tinggi lagi, krem de la krem kalau bahasanya ya. Sehingga inilah tingkatan yang khusus, di antara yang paling khusus, yaitu mereka yang bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan emosi, menahan nafsu, menahan panca indera, tapi juga hatinya, pikirannya terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala hal yang dilakukan adalah berada dalam muraqabatullah Subhanahu wa taala, atau dalam monitoring dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat pada kesempatan kali ini. Salam hormat saya dari Kairo Mesir kepada seluruh pengurus Ikada Darussalam Ciamis, kepada pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Kiai Haji Acep, Kiai Haji Icep, dan seluruh pengurus Ikada Darussalam yang tidak bisa sebutkan saya persatu-persatu. Akhirul kalam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.